Ya, oke. Tadinya saya mau pakai VNV ya, tapi ternyata konda lagi. Nggak apa-apa lah ya. Ya, berarti kita lanjut. Eh, oke. Nah, ini udah ya. Jadi langkah pertama udah kita lakukan. Ya, versi berapa Python kita? Coba dicek. Coba dicek. Kalau mau membersihkan pakai clear ya, pakai clear ya. Kalau di Linux ya. Kalau di Windows pakai CLS ya. Jadi kalau misalnya udah banyak kayak gini kan ya, kemudian pengen ke atas lagi kasih perintah apa? CLS. CLS. Itu kalau di Windows. Kalau di Linux pakai clear. Gitu ya. Tadi saya lupa ya. Mbak Anida, bukan Anida. Ya, siapa namanya? Ya, oke lanjut ya. Berarti Python kita Python berapa? Oke, sekarang kita aktifkan dulu SPK-nya. Gimana? Conda activate apa? SPK. Coba diaktifkan SPK-nya. Oke, sudah berubah belum? Conda activate SPK. Sudah? Nih saya gedein nih, saya gedein. Belakang kelihatan nggak? Dah. Apa tadi perintahnya? Malah nggak ini. Terlalu kegedean ya. 20 aja lah. Ya, sudah ya. Apa perintahnya? Conda activate SPK. Perhatikan di sini kita punya virtual environment namanya apa? SPK. Kita punya folder namanya apa? SPK. Itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Keren ini anak BI ngerti. Mantap ya. Luar biasa. Nanti gelarnya kan eskom juga kan? Ya ditanya ngoding apa Python gitu ya. Ya, oke. Jadi ada apa? Ada dua. Pertama ada virtual environment. Ya, virtual environmentnya namanya apa? SPK gitu. Jadi jangan lupa minggu depan harus kasih perintah apa? Kita masuk ke Anaconda Prom. Masuk ke mana? Ini ngerekam nggak? Ngerekam kan? Tadi kok warnanya merah ya? Duh sayang kalau enggak. Anaconda Prom. Kalau udah buka Anaconda Prom nanti di sini munculnya apa? Base ya. Tapi tadi Anda perhatikan base kemudian C.2 ada user, ada user. Maka harus ngapain dulu? Harus CD minus. Bisa kalau mau sekali bisa. Gimana kalau mau sekali? Kalau mau sekali itu CD.2. Ini saya mundurin aja ya. Ya. CD kemudian titik 2 kemudian slash kemudian titik 2 kayak gini juga bisa. Kalau enggak CD satu kali kemudian CD lagi satu kali kayak gitu ya, bisa langsung bisa dua kali kayak gitu. Kalau mau dicoba silakan. Jadi pertama Anda harus berada di directory yang benar sama virtual environment yang benar gitu ya. Oke, saya lanjut aja. Itu fungsinya kelompok supaya ngingetin ya. Yang itu harus kompak, yang satu nggak bisa lihat catatannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti nomor satu sudah ya. Nomor dua juga sudah ya. Nomor dua kita pakai tools Anaconda. Activate sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya ya. Di sini ada langkah di mana kita menginstal Django-nya. Oke. Nah, perintahnya sama ya. Cuma nanti masalahnya adalah ada beberapa versi dari Django-nya ya. Saya lebih banyak main di 2.2, tapi kalau di ebook ini pakainya 3.0.4 ya. Mungkin nggak terlalu jauh perintahnya. Coba penambahan fitur aja lah. Oke, jadi yang mana Pak? Kita pakai yang di ebooknya aja ya. Apa? Pip, pip. I sama U deketan ya. Pip, pip, install Django ya. Ini kita geser aja ke sini. Ayo dong, kok nggak mau geser dia?
sebentar sabar. Pip Django sama dengan 3.0.4 ya. Oke, ini adalah menginstal web framework Python di web ya, di Python ya. Pip install Django. Oke, sudah? Pakai internet enggak? Oke. Bayar apa enggak? Gratis ya. Oke. Ejaannya pakai D ya. D J A N G O. Ya, silakan di enter. Apakah baik-baik saja? Cuma tadi pastikan sudah dalam SPK ya. Sudah dalam SPK. Ya, saya nggak mau nanti Pak, ini kenapa nggak bisa, orang Anaconda Pro-nya juga belum. Oke, silakan di enter. Silakan di enter. Oke, ini installnya. Dibilang pakai Abi Miskat nggak percaya. Ya. Cuma 7,5 mega kok, kecil kok ya. Ya. Kalau merah dipakai panah atas, di enter lagi. Kalau merah berarti koneksinya terputus. Kalau merah berarti koneksinya terputus. Oke, jadi posisinya sudah dalam SPK. Nah, sekarang kasih perintah. Kasih perintah. Saya pindah sini aja. Kasih perintah pip ya, kemudian freeze. Kasih perintah pip freeze di screenshot hasilnya. Ya, pip freeze ya. Oke, kalau misalnya pengen di clear dulu, clear ya. Pip, kemudian CLS kalau di Windows ya. Sorry, saya pakai Linux. Oke, pip freeze. Soleh, silakan di enter. Ada nggak Django-nya? Di situ ada Django nggak? Oke, ya. Anda hari Rabu pakai apa? PySpark. Itu tempatnya, ruangannya sendiri lagi. Kita punya ruangan sendiri buat Django sekarang. Ya, tadi Mbak siapa namanya? Mbak Putih ya. Mbak Putih ya. Oke, nah ini mana Django-nya? Nih ya, ini adalah Django gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk, kita pakai e-booknya aja lagi. Ini saya tarik lagi ke sini. Kita lanjutkan. Kita udah masuk perintah yang berapa? Perintah yang kelima ya. Nah, nanti misalnya ada beberapa masalah gitu, nanti kita bisa bikin virtual environment yang baru, kemudian nanti Django-nya bisa kita rubah gitu ya. Kadang-kadang ya berapa versi ada beberapa yang diupdate perintahnya. Ya, kita lanjut. Sekarang ini kita skip aja. Kalau enggak ya silakan Anda kasih perintah. Apa perintahnya? Import Django, kemudian Django get version. Ini di mana ini? Oke, run Python dulu ya, run Python. Oke, gimana Pak? Ya udah kita praktikkan lah. Oke, kita clear dulu. Sudah? Silakan CLS. Kalau di Windows pakai CLS. CLS. Ya, CLS. Kalau saya pakai clear ya. Oke. Silakan ketikkan Python. Ketik apa? Python. Pokoknya Python aja. Ya. Oke, sudah. Di enter. Di screenshot jangan lupa ya. Nah, muncul kayak gini kah? Nah, kalau udah muncul kayak gini, kasih perintah yang di sini. Import Django. Ya, oke. Kemudian Django titik ya, get version ya. Seperti ini. Muncul nggak? Masuk Python dulu ya, masuk Python dulu ya. Kita di dalam Python ini, dalam selnya Python namanya. Terus kasih perintah apa? Import Django. Jangan salah ketik ya, pakai D ya. Kayak Julhak gitu ya, pakai Django ya.
nggak ada hubungannya ya. Ya, kemudian Django titik get underscore version. Pastikan ada versinya ya. Muncul semua? Screenshot. Ya. Nah, errornya install Django-nya. Internetnya ada nggak? Berarti kasusnya kayak siapa tadi? Ya harus ke ruangan saya itu kayaknya ya. Enggak, nanti saya lihat ya. Errornya bisa dari internetnya ya. Pakai datanya masih ada. Baru beli ya. Ya, oke. Ikut kelompoknya siapa dulu? Biar agak cepetan. Udah ya. Kalau mau keluar kasih gini, exit ya. Kurung buka, kurung tutup ya. Kurung buka, kurung tutup. Exit supaya keluar dari shell Python-nya. Nah, kayak gini ya. Ya, silakan exit ya. Udah ya, kita ada di Anaconda Prom lagi, di Conda Prom lagi. Sudah ya? Iya. Jangan lama-lama, sampai sore beneran ini ya. Ya, exit aja exit ya. Exit tapi kasih kurung buka, kurung tutup. Keluar dari Python. Ini tadi kita lagi ngoding di Python ini ya. Kita ngoding di Python sedikit. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita akan bikin projectnya. Kita akan bikin project Python-nya. Nah, untuk main di Python project Python-nya, maka kita butuh text editor ya. Maka sebelum masuk perintah berikutnya, saya minta Anda menginstal aplikasi namanya Visual Studio Code ya. Install ya, aplikasi. Kalau sekarang kita banyaknya install lah. Minggu depan udah nggak ada ya. Paling ya beli tambahan aja. Install aplikasi namanya apa? Visual Studio Code ya. Oke, gimana caranya? Ini gratis ya, tinggal buka di internetnya Google. Kemudian apa? Download Visual Studio Code ya. Silakan di-download. Kalau enggak copy temennya ya. Kalau kita download nih, ini ya, download. Oke. Ini saya download ya. Saya download. Ini ada beberapa pilihan. Ada yang buat Windows-nya, ada yang buat Linux-nya, ada yang buat Mac-nya gitu ya. Sesuaikan dengan sistem operasi yang Anda punya ya. Di sini ada user installer. Ya, kalau enggak langsung aja di sini ya. Windows ya, pakai Windows. Windows 8 bisa, Windows 10 bisa, Windows 11 bisa. Ada yang pakai Windows 7 di sini? Udah nggak ada kan? Ya, masih ada pakai Windows 7? Ah, itu masalahnya, Mbak. Windowsnya di-update. Windowsnya di-upgrade ya. Bener berarti curigaan saya. Ya. Windows 7 di-upgrade ya. Ya. Ya, silakan di-download ya. Ini kalau kita download mana dia? 72 mega ya. 72 mega. Ya. Kalau enggak ini saya lagi download cepet nih. Ya. Silakan di-download Visual Studio Code-nya. Nanti ada beberapa add-on yang bisa kita gunakan ya. Ya, ini cepet kok nih, udah selesai tuh. Ya, ini saya udah ada yang bisa download. Kita mulai. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginstal beberapa extension namanya ya, untuk membantu kita di ngoding di Visual Studio Code. Nah, saya sudah WA di WA grupnya ya, atau ini ada beberapa list ya, silakan
Yang pertama yang Anda harus install namanya adalah Python Extension Pack ya. Jadi gimana caranya? Anda buka Visual Studio Code-nya, internetnya ada ya. Oke, nanti di sebelah kiri di sini ada beberapa icon di sini, ada beberapa menu. Anda cari yang tulisannya adalah extension. Diklik yang extensionnya. Sudah belum? Extension. Udah? Oke, nanti kalau udah muncul kayak gini, kemudian Anda ketikkan Python Extension Pack ya, apa? Python ini kayak gini, Python Extension Pack yang saya taruh di WA group. Extension Pack. Muncul apa muncul? Ini ya. Nih kayak gini. Python Extension Pack. Ya, pack. Sudah? Sudah. Nah, ada tulisan install enggak? Ya, diklik ya, diklik. Internetnya ada kan? Ada. Install itu satu ya. Nah, mungkin ada beberapa lagi nanti kalau ini ya, kalau perlu kita install lagi. Klik install, klik button install. Iya, tinggal diinstal aja. Sudah? Kalau sudah, yang kedua Django. Yang kedua cari Django. Django ya, cari Django. Nih, yang kayak gini. Kalau enggak, kalau diklik installnya dia diklik. Download apanya? Oke, good. Itu di packnya ya? Oh, sudah ada. Oh ya, baguslah. Ya, berikutnya ada beberapa tambahan ya, tapi yang penting itulah. Ya, kalau mau pakai community material teamnya biar tampilannya nanti agak bagus, agak beda lah ya. Ini namanya extension di text editor ya, tambahan-tambahan. Ya, biar nanti dia ngebantu pas ngodingnya aja. Oke, sudah semua? Oke. Ya, ini minimal 4, nanti bisa ditambahin lagi ya. Ada beberapa tambahan. Kalau ya minimal itulah ya. Python Extension Pack-nya, Django, Community Material Team-nya, sama ini buat icon-nya aja. Ya. Yang saya kirim di WA group. Ada 4 aja, nanti bisa nambah, bisa cepat. Pokoknya nanti kalau saya bilang extension itu ya, caranya begitu. Oke ya. Oke, Visual Studio Code-nya sudah. Kita balik lagi ke e-book-nya. Nah, sekarang perhatikan di sini, perhatikan ya. Di sini kita akan bikin satu project. Oke, kita ini apa artinya? Creating your first project. Perhatikan di sini, perhatikan di sini. Pertama, ada perintahnya. Perintahnya ini Django dash admin start project. Ini adalah nama projectnya. Nama apa? Nama project. Nah, nanti perhatikan di sini. Tadi posisi kita di mana? Di folder apa? Tadi posisi kita di folder apa? SPK ya. Oke, caranya gimana? Coba kita dir. Ada isinya enggak? Coba di dir. Kosong kan? Semuanya udah di folder SPK. Anda harus bisa membedakan beberapa SPK. Ya, yang pertama ada folder namanya SPK.
Yang kedua, ada virtual environment. Namanya apa? Oke, bisa beda nggak Pak? Ya bisa ya. Nah, sekarang kita mau bikin project. Namanya apa? SPK juga. Oke. Nah, silakan. Sekarang kita kasih perintah. Apa perintahnya? Saya nyontek aja. Oke, nama perintahnya apa? Django admin start project. Namanya apa? Nama projectnya SPK. Oke, nanti kalau saya bilang bikin bikin project lagi, perintahnya kayak gini. Gimana perintahnya? Nih saya kecilin ya. Oke, kelihatan nggak? Oke, ini saya naikin. Saya clear. Oke, silakan diikutin. Django. Oke. Dash admin. Oke. Start project. Project. Nah, ini perintahnya. Sekarang nama projectnya bisa beda-beda ya. Namanya bisa beda. Sekarang misalnya mau apa? Kita my site aja. My site. Oke, silakan. Django dash admin spasi start project. Nah, ini nama dari projectnya. Kenapa nggak SPK aja Pak? Nanti itu tugasnya. Ya, buat latihannya namanya apa? My site. Ingat, sekarang posisinya di mana? Di SPK. Oke. Sudah difoto sudah? Sudah di screenshot sudah? Sudah. Silakan di enter. Di enter. Sudah di enter? Ada error nggak? Nah, berarti kalau nggak ada error berarti perintahnya sudah benar. Caranya gimana? Silakan di dir, dir, dir. Nah, apakah ada yang baru? Ada. Namanya apa? My site. Oke, sekarang udah muncul my site semua? Sudah muncul my site semua? Di screenshot ya. Sekarang kita akan buka. Sekarang Visual Code-nya ditutup. Visual Studio Code-nya silakan ditutup. Ya. Ditutup Visual Studio Code-nya sudah? Oke. Visual Studio Code-nya ditutup. Sekarang kasih perintah dari sini. Anda kasih perintah code, kemudian spasi, kemudian titik. Visual Studio Code-nya ditutup. Code, spasi, kemudian titik. Sudah? Silakan di enter. Apa yang terjadi? Hah? Aduh, nggak bisa di Windows ya? Yakin nggak bisa? Ya, kalau gitu buka aja Visual Studio Code-nya. Ini kalau saya jalan. Kalau saya jalan. Kalau saya jalan ya. Nggak bisa di Windows ya? Ada yang bisa nggak? Yang bisa siapa? Tuh bisa itu. Code, spasi, titik. Code doang. Ya sudah, coba pakai code doang. Nggak, yang bisa berapa orang? Siapa aja coba? Coba yang bisa di muncul kayak gini nggak? Ada my set kayak gini nggak? Oke, di screenshot coba di screenshot. Ya. Oke, sudah? Ada yang sudah bisa? Oke, coba kita lihat yang bisa siapa aja ya. Yang bisa Dita lagi. Wah, saya masih punya utang sama Dita ya. Dita sudah? Oke. Dita Windowsnya Windows berapa? 10. Kasih perintahnya apa tadi Dita? Kayak saya. Aduh. Ya. Kenapa perintah yang sama bisa berbeda hasilnya?
Ya, itu berarti sepertinya di Windows-nya ya. Oke, ini kenapa seperti ini? Ah, ya. Oke, tadi Reski udah bisa Reski? Coba di screenshot, di screenshot. Ya. Oke, itu siapa itu? Ya, Pak. Lagi belajar Kak Jenggo, Pak. Ya. Ya, oke. Reski bisa? Oke. Ya, mana? Ada my site-nya nggak? Loh, kamu nggak pakai code tadi? Kayak begini nih, kayak Dita. Nggak, ini nih, yang saya pengen ada langsung my site-nya. Nih kayak Dita gini. Code titik. Perintahnya apa tadi? Code spasi titik. Ada yang bisa nggak? Yang lain nggak bisa? Iya, iya. Paham, paham, saya paham. Ya. Oke. Ya, sudah. Ini siapa ini? Oke ya. Eh, yang bisa cuma Dita doang. Oke, yang bisa cuma Dita doang. Ini Reski. Reski, oke, kalau enggak gini aja. Ya. Silakan Anda buka, silakan dibuka Explorer-nya, sorry. Silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke. Sudah? Sudah dibuka Visual Studio Code-nya? Visual Studio Code-nya sudah dibuka? Sudah ya. Ini saya pakai di sini aja. Oke, mana dia? Oh, kok ini bisa? Salah. Ya, coba ya. Ini masih direkam kan? Ya, gini aja deh biar gampang. Silakan Anda klik open, coba klik file, sudah? Klik file, sudah? Cari open folder, open folder, cari SPK-nya. Tadi taruh di mana SPK-nya? Tadi di C ya. Tadi saya taruhnya di desktop. Kemudian cari my site. Muncul? Nah, diklik my site-nya, kemudian di OK. Ya. Buka folder SPK-nya, klik my site-nya. Ada my site-nya? Di OK. Select folder. Ya. Gimana caranya? File, open folder. Mungkin agak sedikit beda ya. Kemudian dicari SPK-nya. Ada my site-nya? Oke, sudah di OK. Maka nanti muncul seperti ini. Muncul? Ya, kayak gini udah. Ya, pokoknya intinya open folder aja lah. Ya. Oke, sudah? Ya, yes. Sampai muncul kayak gini. Di screenshot intinya nih, muncul kayak gininya nih. Yang my site-nya. Ya, sudah? Di screenshot folder my site-nya tadi. Sudah? Sudah? Sudah lah ya.
Ya, Rosita udah ya. Udah ya. Jadi nanti kita ngodingnya di sini ya. Oke. Hmm. Ya, ini saya skip dulu atau saya lakukan dulu. Ya, oke. Sekarang balik lagi ke apa ini namanya? Ya, oke. Silakan di dir, coba di clear dulu, di clear. Oke, di clear. Sudah muncul? Sudah di clear? Ya, ini saya bawa aja ke sini. Ya, sudah ya? Silakan di dir. Oke, sekarang ada my site-nya ada? My site-nya ada? Ada. Sekarang cd my site. cd my site. cd my site. Bisa masuk? Ya, di dir, di SPK ya, di dir. Ada kan my site-nya? Ada. Nah, sekarang ini posisinya sekarang my site kan? Oke, silakan di dir lagi. Ada manage gak? Ada manage pie? Ada? Ih, ada dong. Didir. Ada. Nah, sekarang kita langsung jalanin servernya. Ya, caranya gimana? Silakan diikutin. Python manage py. Kalau saya bilang running servernya, oke. Kalau saya bilang running servernya, posisinya ada di my site. Ada file manage py. Kemudian Anda running python manage.py run server. Oke, silakan. Python manage py run server. Sudah? Silakan di run. Ini langsung jalanin servernya di kita ya. Python posisinya di mana? Di my site, di projectnya. Di sini ada file namanya manage.py. Ini yang kita running ya. Kalau enggak nanti error. Python ini di screenshot lagi ya. Python spasi manage.py. Jadi ketika saya bilang run servernya, pastikan posisinya di mana? Di my site. Kemudian running apa? Run server. Oke, silakan di run. Apakah akan muncul seperti ini? Apakah muncul seperti ini? Ya, ada errornya, ada yang merah? Enggak ada yang merah. Tapi ada tulisan kayak gininya. Oh ya sudah, itu beda ini doang. Ya, nah sekarang perhatikan di sini ya, ada alamat http://127. Ini sama semua enggak? Oke, sekarang buka browsernya. Buka browsernya. Oke. 127.00.2.8000. Ada? 127 sama seperti yang di komen prompt tadi. 127 titik ini localhost saja ya, kita localhost ya. Kita belum hosting domainnya ya, belum ada. Alamat publiknya belum ada. Pokoknya ini alamat localhost saja, ini alamat IP apa namanya laptop ini ya, yang localhostnya ya. 127.0.0.1.2 ya, 8000 ini portnya ya, 8000 sudah. Ya, silakan di enter. Apakah muncul seperti ini? Nah, berarti sudah running. Ya, salin aja betul. Oke, kalau sudah di screenshot ya, dijadikan status WA. Enggak usah. Enggak usah. Udah muncul kayak gini? Di foto screen. Nah, ya sudah, saya tunggu. Silakan yang sudah kirim ke WA grupnya. Ya, berarti environmentnya kita sudah siap ya. Ya. Ini siapa? Rosita. Dita udah Dita? Oke. Ya, Reski sudah. Nah ini udah bisa ya.
Nah, nanti bilang belajar apa? Belajar Django gitu ya. Sama siapa? Sama Pak Julhak ya. Ya. Oke. Hari Rabu kita belajar apa? Big data ya. Sama ya. Ini cuma beda library aja ya. Oke, siapa yang sudah? Mas Diki sudah? Olivia sudah, Olivia? Oke, good ya. Ini syarat buat nikah ya. Harus punya infrastruktur yang kuat dulu ya. Ya, kalau mau nikah harus punya infrastruktur dulu ya. Putri Hayatun udah? Ini bukan yang ini. Ya, yes aja ini yes ya. Sinyalnya. Ya, berarti jangan nikah dulu ya. Wah, apa hubungannya sama nikah, Pak? Ya, oke. Siapa aja yang sudah? Oji udah, Ji? Tanti udah, Tanti? Udah punya cowok belum? Sudah, Pak. Ya. Iya. Oke. Oji udah, Ji? Oke, good ya. Nanti skripsinya pakai Python ya, pakai Django ya. Ya. Ya, jadi pastikan semester ini, semester 7 ya Anda bisa ngodingnya ya. Ya pakai PHP juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau data mining kita, Dita udah Dita ya. Oke. Putih Ahas mana Putih Ahas? April udah April? Oke. Tanti udah? Ini Tanti udah. Mbak Mas Diki mana Mas Diki? Berlian mana Berlian? Ya, kalau sudah kita tambahin admin ya. Jadi kasih perintah. Kalau di e-booknya mana di e-booknya? Kita bikin tadi udah ya nih, langkah 10 sudah. Ini sudah. Sekarang ya ini kita skip aja dulu. Ya ini saya skip aja. Kasih perintah kayak gini. Mana nih di adminnya nih? Oke, nanti kita ke sini ya. Oke, jadi gini, mana dia? Ya, coba ikutin saya. Alamatnya sama kayak tadi ya. Cuma kita tambahin admin ya. Miringnya kemana? Admin ya, kasih admin. Kasih apa? Kasih admin. Maka muncul kayak begini. Muncul nggak? Ya. Error ya. Login, jangan login, emang kita udah bikin login. Admin. Garis miringnya kemana sih? Ya. Bener garis miringnya ke sini kok. Ya. Admin. Ya. Ya. Oke. Nih saya taruh di grup nih. Admin. Ya. Oke, error apa enggak? Kalau saya error kalau saya. Hah? Login apa error? Kok saya error? Coba yang bisa masuk admin ada? Coba di screenshot. Ya kayak gini maksudnya ya. 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 Bukan itu, errornya bukan karena itu ya. Oke. Bukan karena Linux. Ini ada yang error kayak saya nggak? Serius? Oke.
Silakan balik lagi ke sininya, dibunuh ya. Balik lagi ke Anaconda Promnya, tekan Ctrl C. Ctrl C. Sudah Ctrl C? Udah keluar dia? Oke. Ikutin saya. Python. Oke. Manage ya. Ctrl C. Python, nggak banyak perintahnya. Python manage .py. Oke, kasih perintah migrate ya, migrate ya. Ini saya taruh di grup nih. Migrate itu dari kata migrasi ya. Migrate. Oke, sudah? Benar sudah. Silakan di enter. Udah muncul kayak gini? Nah, oke. Jangan lupa di screenshot ya. Sudah? Muncul kayak gini? Nanti kita bahas ini apa ya. Kalau sudah, nanti di run server lagi. Di run server lagi sudah. Di run server lagi. Nih saya kasih di grup nih. Ya, silakan di running lagi servernya. Sudah? Oke. Kalau sudah di running server, sekarang kita running lagi. Ya nggak apa-apa. Yang mana? Yang pesawat satu nggak muncul? Ya, ini saya pause dulu ya. Ya, oke. Kita gini ya. Silakan masukin adminnya. Oke, belum ada kan? Oke, balik lagi ke terminalnya. Dibunuh lagi ya. Ctrl C lagi ya. Ctrl C. Sudah Ctrl C? Ctrl C. Udah ya. Udah jam 1 nih. Udah. Oke, di clear. Minggu depan besok sore lah ya. Oke. Kalau keluar nanti ada beberapa langkahnya ya. Oke, sekarang kasih perintah seperti ini. Python, catat ya. Pakai H Pak. Python manage.py create ya. Create super user. Ya, ini saya screenshot lah. Mbak Putih udah bisa belum Mbak Putih? Ini saya kasih di grup. Ya, enter. Python manage.py create super user. Ya, oke, sudah? Silakan di enter ya. Muncul kayak gini. Nah, di sini dia minta usernya. Ini username buat adminnya. Kita langsung bikin admin gitu ya. Kita langsung bikin adminnya gitu. Waktu pemrograman web ada kan adminnya? Oke, nah langsung kita bikin adminnya. Nah, masukin namanya bebas ya. Namanya bebas. Mau misalnya Pak saya mau admin aja, silakan admin. Gitu ya. Email addressnya silakan. Kalau mau di blank juga boleh. Ini nanti ada hubungannya sama pas kita upload ya ke. Boleh, mau dikosongin boleh, mau diisi boleh. Nggak ngaruh sih, tapi nggak banyak ya. Kalau mau ya masukin aja lah biar nggak pusing ya. Tadi udah ada, saya kasih di WA grup tadi. Udah. Nanti Ibu, sudah ada. Iya. Ya, sebentar ya. Oke. Udah masukin emailnya julhak@
Global ya, global ACID. Dah. Nah, passwordnya bebas. Jangan lupa tapi ya, ketika ngetikin passwordnya nggak ada bintang, nggak ada apa-apa, jangan kaget ya. Iya, maksudnya ketika ngetiknya tidak ada, nggak ada ininya. Ya, ya. Oke, silakan. Kasih passwordnya. Kan udah saya bilang. Kan udah saya bilang tadi. Ya. Udah, oke? Ya, jangan lupa passwordnya. Ya, saya ngomong kayak gini juga saya lupa ini. Oke, sudah? Ya. Minggu depan kita udah nggak bicara infrastruktur lagi ya. Minggu depan langsung ngoding ya. Ya. Yes. Itu berarti passwordnya nggak diterima sebenarnya. Kurang kuat. Harus ada huruf besar, ada angka. Udah yes. Ya itu nggak apa-apa kan, dipaksa itu. Ya, sudah? Kalau sudah, jalanin servernya lagi. Pakai ini aja, Anda panah atas saja. Tekan panah atas tuh. Ya, sampai muncul run servernya. Tekan panah atas sampai muncul run servernya. Sudah muncul? Enter. Panah atas berapa kali? Udah muncul? Nah, sekarang masuk lagi ke adminnya. Oke. Tadi server aja. Run server lagi. Ya. Python manage by run server. Udah? Ada. Oke. Buka lagi, kemudian di refresh saja. Yang mana? Ya. Yang run server udah belum yang run server? Udah. Run server dulu. Iyalah kan servernya harus jalan. Udah? Ya. Ya, sudah? Kalau sudah, masuk sini admin lagi. Ya, masukin tadi admin. Sudah. Kemudian passwordnya. Oke. Nah, udah muncul kayak gini? Wah, udah tuh. Ini adalah Django adminnya tapi belum ada apa-apa. Silakan, udah muncul, tambah user satu tambah user. Silakan bikin user, klik usernya, klik user. Udah muncul kayak gini belum? Ya, ini Django administrationnya. Sudah? Kalau sudah, add user. Bisa dari sini, bisa ke usernya dulu. User. Oi. Bagus. Servernya udah run belum servernya? Udah running belum run servernya? Servernya di running dulu. Sudah? Oke. Running lagi, masuk ke admin lagi. Sekarang tambahkan satu user pakai nama, pokoknya bebas lah ya. Di sini ada add user ya. Ini ada add user di atas nih. Klik add user, kasih nama misalnya Julhak lah. Nah, kalau di sini passwordnya nggak boleh asal ya.
Nih, add user di atas ini nih. Ya. Sudah add user? Add user, bikin nama Pasidik lah, Pasidik. Ya sudah, bebas. Oke. Nah, passwordnya di sini nggak boleh asal sekarang ya. Passwordnya harus ada 8 karakter. Passwordnya nggak boleh semuanya numerik ya, silakan ya. Nah, di sini ada feedbacknya ya. Oke, sekali lagi. Sebentar. Nih, kalau nih ya kita save ya. Bisa apa enggak? Ya. Oke, passwordnya beda. Masukin lagi, ulang lagi. Oke. Ya emang bisa, itu saya salah ketik aja. Beda. Yang tadi admin, sekarang user biasa. Oke, masih nggak mau juga. Oh, oke. Terlalu mirip katanya, terlalu mirip ya. Terlalu mirip. Oke. Jangan lupa ya. Oke. Ya, oke, udah diterima, udah bisa ya. Nah, berarti pastikan sekarang usernya udah ada 2 ya. Kita nggak usah ngoding macam-macam, udah dibikinin sama Django untuk masalah usernya. Oke, tadi saya nggak ngoding macam-macam kan? Belum ya. Oke, nah pastikan usernya sudah ada 2, satu admin, satu bukan admin ya. Nah, enggak, itu cuma masalah permissionnya aja. Nanti ini bisa diatur. Ya, oke, sudah? Oke, kayaknya hari ini sampai sini aja. Tapi udah lumayan ya. Tadinya saya mau sampai MySQL ya. Oke, tugasnya install MySQL Server sama MySQL Workbench ya. Coba nih, kita kasih tugas nih. Ya, tugasnya ini tugasnya. Tugas. Ya. Install MySQL Server sama MySQL Workbench ya. Ini saya screenshot lah. Apa tugasnya? Tugasnya berarti ada 2 ya. Yang pertama apa? Download. Yang pertama ngeprint praktek hari ini. Yang kedua install aplikasi ini ya. Sebenarnya nanti bisa terakhir sebenarnya ya. Kalau minggu depan ini nggak lancar, saya skip aja. Nanti kita pakai database bawaan dari Django-nya. Nanti kita pakai SQLite ya. Kita pakai SQLite. Ya, kalau ini sudah diinstal di Django-nya. SQLite. Ya, kalau ini nanti agak susah, nanti saya skip aja. Oke, gitu ya. Minggu depan kayaknya bisa sampai asar ya. Minggu depannya lagi baru sampai maghrib gitu ya. Minggu depannya lagi sampai isya gitu ya. Ya. Oke. Oke. Coba saya pengen di screenshot sampai sini tadi. Sampai sininya di screenshot coba. Ya. Ini tanpa kita bikin macam-macam ya, kita sudah bikin Django administration yang mengurus user sama grupnya. Sebenarnya nanti ada permissionnya macam-macam, tapi belum saya bahas ya. Oke, saya pikir cukup sampai sini.
1 jam ya.